Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mareta Nugrahadini Sanda dengan NIM 2213353046 dari kelas STR TLM Reguler 1. Di sini saya akan menyampaikan kultum dengan tema menjaga lisan. Teman-teman, mengapa kita harus menjaga lisan? Kita paham bahwa mulut kita bisa menjadi harimau yang ganas dan mulut itu ibarat silet yang tajam. Maka alangkah baiknya kita dapat menjaga lisan kita, karena menjaga lisan berarti tidak berbicara atau berungkapan kecuali hal yang baik, menjauhi perkataan yang buruk dan kotor seperti menggosip, fitnah, dan adu domba. Bahkan, kekufuran dan keimanan tidak bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian dari lisan. Padahal, keduanya merupakan puncak dari ketaatan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid", yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Maksud dari ayat tersebut yaitu tidak akan pernah terlewatkan sedetik pun dari pengawasan malaikat atas apa yang telah kita ucapkan, baik itu perkataan yang membawa kepada kebaikan maupun perkataan yang membawa keburukan. Lisan adalah pemimpin atas semua anggota tubuh kita. Semuanya tunduk dan patuh atas perintahnya. Jika ia benar dalam memberi perintah, maka semua anggota tubuh kita pun benar. Begitupun jika ia salah memberi perintah, maka anggota tubuh kita akan salah. Seorang hamba bisa masuk ke dalam surga Allah juga disebabkan oleh lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, jika ia salah lisannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Lisan seseorang bisa mengucapkan zikir, tasbih, dan tahlil, atau membaca Al-Quran dan ucapan amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lisan adalah suatu nikmat Allah jika dipergunakan oleh hamba untuk kebaikan, petunjuk, dan kesalehan. Namun, lisan bisa berubah menjadi laknat jika kita salah dalam menggunakannya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang yang mampu mengendalikannya, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi manfaat bagi orang lain di dunia dan akhirat. Pernah ketika Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man yatmanali ma bain lilyah wa ma bain rijlat atmanlah ajlana", yang artinya barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menjamin hidup kita akan bisa selamat dari lisan kita. Maka dari itu, berusahalah untuk tetap mampu menjaganya dengan baik, jangan sampai ia tergelincir yang nantinya bisa membuat malapetaka. Ada 3 pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Yang pertama, jangan mencela kekurangan orang lain, yaitu seorang hamba tidak boleh mencela orang lain karena keterbatasan atau kekurangan yang dimilikinya. Apapun itu, sebab setiap manusia pasti punya kekurangan masing-masing, seperti halnya daging. Meskipun daging itu empuk, namun di balik itu terdapat tulang yang keras dan beragam bentuknya. Karena itu, ketika seorang telah mencela orang lain karena keterbatasannya, maka hendaklah segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Yang kedua, lisan mengantarkan ke dalam surga atau ke neraka. Maksudnya, mengikat lisan adalah menjaga agar lisan kita tidak asal bicara, tidak mengeluarkan perkataan kotor dan buruk,
agar lisan tidak mencaci, memfitnah, atau berbohong, yang semuanya itu dapat menimbulkan bencana bagi dirinya dan orang lain. Yang ketiga, jangan laknat sesama muslim, yaitu menjadi pengingat bagi kita agar jangan sampai melaknat sesama muslim, baik menggunakan lisan secara langsung maupun menggunakan lisan di media, art sosial, dan lainnya. Kendati itu pun dapat perbedaan atas ada kekeliruan yang dilakukan seseorang muslim, akan lebih baik untuk mendoakannya. Perbuatan demikian lebih baik dibandingkan dengan melaknat muslim yang hanya menunjukkan kedangkalnya ilmu dan akhlaknya. Semoga kita dapat menjaga lisan dengan baik dan dapat menjadikan lisan kita perantara bagi asbab masuknya hidayah kepada orang lain. Sekian dari saya. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.